Senandung Azalea, episode 6, Bukan Pangeran Bagiku. Terbayang lagi di benakku tentang bagaimana aku dan Aska yang akhirnya setuju untuk menikah atas permintaan Bu Rianti. Sejak saat itu, kesehatan Bu Rianti membaik dan kini sudah seminggu keluar dari rumah sakit. Sesekali Bu Rianti masih mengeluh napasnya terasa sesak, tetapi ia sudah terlihat jauh lebih bersemangat sekarang. Rencana pernikahanku dan Aska tetap dilanjutkan. Saat ini Bu Rianti dan Pak Raditya sedang mengurus persiapan pernikahan kami. Sepertinya Bu Rianti sudah menyampaikan kabar pernikahanku dan Aska pada para kerabat. Beberapa hari yang lalu, Bu Rianti juga datang ke toko dan menyampaikan sendiri kabar itu pada Vera dan Dita. "Mbak," suara orang di depan meja kasir membuatku tersentak dari lamunan. Pria berpakaian kerja formal itu menaruh keranjang belanjaannya di meja kasir. Ia membeli banyak pulpen, beberapa rem kertas HVS, dan beberapa tinta printer. "Oh ya, aku lalu meminta maaf karena kesalahanku melamun di saat kerja. Ada lagi tambahan belanjaannya, Mas?" "Tidak, ini saja," jawab pria itu tersenyum tipis. Ia kemudian mengucapkan terima kasih setelah selesai membayar. "Cie, yang mau nikah melamun terus nih," gurau Vera padaku setelah pria itu keluar. "Gak usah terlalu dipikirkan, Kak." Dita terkekeh menimpali gurauan Vera. Sepertinya sejak tadi mereka sudah memperhatikanku melamun. Aku mencoba tersenyum mendengar gurauan mereka meski suasana hatiku saat ini sedang tak terlalu baik. Kak Azza sebelumnya pernah membayangkan akan menikah dengan Mas Aska enggak? Mas Aska itu good looking, pintar, dan mapan. Kata Vera yang tadi sibuk menyusun barang, kini sudah berada di sampingku. Dita yang tadi mengelap debu di rak-rak, kini juga berjalan ke arah kami. Kebetulan sedang tidak ada pembeli. Dita lalu berkomentar, "Cerita Kak Azza dan Mas Aska ini bisa dijadikan judul FTV. Suamiku adalah anak bosku." Dita dan Vera terbahak. Aku akhirnya tertawa juga mendengar gurauan mereka. Namun, itu tak bisa menghilangkan keresahanku. Andai saja mereka tahu, pernikahanku dan Aska bukan seperti yang mereka bayangkan. Pernikahan kami bukan seperti pernikahan pada umumnya. Kami tidak saling mencintai dan Aska jelas terlihat tidak menyukaiku. Aku tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi dalam pernikahan kami nanti. Tapi Jumat ini kan hari terakhir Kak Azza kerja di sini. Kami bakalan kangen banget sama kakak nanti," kata Dita. "Benar," sambung Vera. "Sudah biasa kerja bersama kakak, kami akan merasa kehilangan." Aku tersenyum mendengar perkataan mereka. "Me too, I'll miss both of you so much." Dan pasti juga akan merasa rindu sekali dengan toko ini. Vera dan Dita kemudian memelukku dan kami membuat janji di akhir pekan nanti akan pergi bersama seharian sebagai farewell. Mereka juga menyemangatiku agar tidak gugup menjelang hari pernikahan nanti. Kami lalu kembali melanjutkan pekerjaan hingga kemudian tak ada lagi pembeli sore itu dan toko akan segera tutup. Aku akan sangat merindukan toko ini. Bu Rianti memintaku untuk tidak bekerja setelah menikah, apalagi aku akan tinggal di apartemen Aska nanti. Menurut Bu Rianti, jarak toko dan apartemen Aska lumayan jauh walaupun ditempuh dengan mobil. Ditambah bekerja seharian, Bu Rianti khawatir aku kelelahan. Sebenarnya aku tidak merasa ada masalah, tetapi aku menuruti Bu Rianti. Kupandangi setiap sudut Rianti Stationery. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di toko ini dan merasa berat meninggalkannya. Minggu pagi, aku dan Bu Rianti duduk di teras samping rumahnya yang menghadap ke taman kecil. Kami sedang melihat foto-foto contoh dekorasi pernikahan dari wedding organizer yang dipilih oleh Bu Rianti. Semua dekorasi di foto-foto itu terlihat indah bagiku. Tetap saja aku tak bersemangat melihatnya. Namun aku tahu, aku harus tetap memilih. "Kamu suka dekorasi yang mana, Azalea?" tanya Bu Rianti. "Saya bingung, Bu. Semuanya terlihat cantik," jawabku jujur. "Azalea, panggil Mama saja ya. Kamu akan segera menikah dengan Aska dan akan menjadi menantu Mama." Bu Rianti tersenyum. Aku mengangguk dan berkata, "Baik, Ma." "Wedding dream kamu seperti apa?" Bu Rianti kemudian memperhatikan foto-foto dekorasi pengantin itu lagi. Aku tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya aku hanya menggeleng untuk menjawab pertanyaan Bu Rianti. Sebenarnya aku mempunyai wedding dream. Namun entahlah, aku tak merasa perlu mewujudkan pernikahan impian itu karena pernikahanku dan Aska bukanlah atas dasar cinta. "Kalau begitu kamu pilih saja dari contoh dekorasi di foto-foto ini ya,"
Bu Rianti mengulurkan ponselnya padaku. Mama saja yang pilihkan, saya benar-benar bingung. Lagi pula selera Mama lebih bagus, ujarku. Oke, kamu suka warna apa? Tanya Bu Rianti. Putih, Ma. Pas banget ada dua yang Mama suka tadi warnanya dominasi putih. Tapi Mama lebih suka yang ini di antara keduanya. Bagaimana? Bu Rianti menunjukkan layar ponselnya. Cantik sekali, pujiku tulus melihat foto yang ditunjukkan oleh Bu Rianti. Bu Rianti menyetujui pendapatku lantas menyerahkan ponselnya. Tapi nanti kamu bisa minta pendapat Aska juga. Dia sedang dalam perjalanan kemari. Selang beberapa lama Aska tiba. Bu Rianti bangkit dari duduknya. Kudengar ia mengajak Aska ke teras samping. Bu Rianti meminta putranya itu untuk memilih dekorasi pernikahan. Aska menurut. Bu Rianti lalu meninggalkanku berdua dengan Aska. Aku membuang pandangan ke arah taman ketika Aska duduk tepat di sampingku. Tanpa menoleh, aku menunjukkan padanya foto-foto contoh dekorasi pengantin yang ada di ponsel Bu Rianti yang masih kupegang. Aska menerima ponsel itu dari tanganku, melihat foto-foto tersebut sebentar sebelum menyerahkannya kembali padaku. Pilih saja mana yang kamu mau, ucap Aska. Aku menoleh sejenak pada Aska yang ternyata juga sedang menatapku. Apa saja yang kamu inginkan untuk persiapan pernikahan, kamu bilang saja ke Mama, sambungnya. Aku mengangguk kemudian mengalihkan pandanganku kembali. Hening beberapa saat di antara kami cukup membuatku merasa tak nyaman. Lalu tanpa berkata lagi, Aska bangkit dan beranjak. Cepat sekali kalian memilih dekorasinya. Tak berapa lama kemudian aku kembali mendengar suara Bu Rianti. Ia kembali duduk dan bertanya, Aska suka yang mana? Aska bilang dia setuju saja dengan pilihan saya, Ma. Jawabku sedikit mengubah perkataan Aska agar Bu Rianti tidak kembali meminta Aska untuk memilih dekorasi. Azalea, kamu maklum ya kalau Aska terlihat cuek atau bagaimana. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya, ujar Bu Rianti. Aku hanya mengangguk menanggapi perkataan Bu Rianti. Aku tahu Aska memang sangat sibuk. Apalagi pernikahan ini bukanlah pernikahan yang dia inginkan. Untuk apa dia bersusah payah mempersiapkannya? Aku menghela napas. Tidak pernah aku bayangkan aku akan menikahi pria yang tidak mencintaiku. Aska hanyalah seorang pria yang menikahiku karena permintaan orang tuanya. Dia bukan seseorang yang menikah denganku karena keinginannya sendiri. Aska bukanlah pangeran bagiku.